Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku Akin. Hari ini aku bakalan bahas tentang sesuatu yang pastinya sangat menarik dan sangat mempengaruhi kita semua, yaitu tentang kesehatan mental. Nah, sebelum aku lanjut, kalian semua yang tonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info atau video terbaru yang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kalian tonton. Oke? Nah, aku mau nanya dulu nih ke kalian semua, kira-kira kali ini atau saat ini tuh kalian sedang merasakan apa? Sedikit tidak enak badan atau hanya ingin menjaga kesehatan pikiran kalian saja? Nah, video ini tuh cocok kali untuk kalian semua. Kenapa? Karena kali ini aku bakalan bahas tentang tips praktis yang didukung oleh beberapa buku, penelitian, jurnal yang paling terpercaya dan populer. Jadi, ambil buku catatan kalian dan kita mulai. Nah, kita masuk ke segmen pertama membahas tentang mengapa kesehatan mental itu penting. Nah, jadi kesehatan mental itu bukan hanya tentang cara kita untuk menghindari suatu penyakit aja nih teman-teman. Nah, ini tuh adalah tentang berkembang dalam hidup. Nah, jadi WHO atau World Health Organization itu pernah menyatakan bahwa kesehatan mental itu adalah fondasi untuk kesejahteraan kita secara keseluruhan. Ada lagi nih salah satu buku yang sangat populer yang ngebahas hal ini, judulnya The Body Keeps the Score oleh Dr. Bessel van der Kolk. Nah, buku ini tuh menjelaskan bagaimana stres dan trauma yang tidak terselesaikan dapat mempengaruhi pikiran dan tubuh seseorang. Nah, Dr. Kolk ini menyatakan bahwa kesehatan mental kita membentuk cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan dengan orang lain. Nah, anggaplah kesehatan mental itu seperti kebugaran fisik kita. Nah, kita harus rutin menjaganya agar tetap kuat dan tangguh. Nah, di segmen ini tuh membahas tentang tantangan umum dan contoh di kehidupan nyatanya nih teman-teman. Yang pertama itu stres. American Psychological Association itu pernah melaporkan bahwa tingkat stres di Amerika Serikat itu lebih tinggi daripada yang sebelumnya, terutama setelah pandemi kemarin nih teman-teman. Nah, sebagai contoh, Mary, seorang ibu yang bekerja merasa kewalahan dalam menangani pekerjaannya sendiri dan sekolah online anak-anaknya. Yang kedua itu kelelahan. Sebuah artikel Harvard Business Review baru-baru ini tuh menyoroti bahwa kelelahan di tempat kerja itu adalah masalah global. Seorang profesional muda, John, memaksakan dirinya bekerja terlalu keras sehingga ia kehilangan semangat untuk pekerjaannya nih teman-teman. Dan yang ketiga itu kecemasan dan depresi. Menurut The Lancet Psychiatry, tingkat kecemasan dan depresi meningkat 25% secara global pada tahun 2020. Pia, seorang mahasiswa, berjuang dengan hal ini ketika kelasnya beralih ke online dan ia merasa terisolasi dari teman-temannya. Tantangan-tantangan ini tuh adalah hal yang umum, tetapi tidak harus mendefinisikan kalian sebagai penonton. Nah, di segmen yang ketiga ini, segmen yang paling penting, itu membahas ada 5 tips yang didukung oleh penelitian untuk mengelola kesehatan mental yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan didukung oleh penelitian terbaru nih teman-teman. Yang pertama itu prioritaskan tidur kalian. Buku Why We Sleep oleh Matthew Walker menyoroti bagaimana kurang tidur mempengaruhi suasana hati dan pengambilan keputusan kalian nih teman-teman. Penelitian dari Neuter Review Neurosciences menunjukkan bahwa tidur berkualitas selama 7-9 jam dapat secara signifikan meningkatkan kejernihan mental dan ketahanan emosional. Nah, yang kedua itu berlatihlah untuk meningkatkan kesadaran dan meditasi nih teman-teman. Nah, jadi studi dari Journal of the American Medical Association atau JAMA itu menemukan bahwa perhatian penuh dapat mengurangi stres dan meningkatkan fokus nih teman-teman. Ada beberapa aplikasi yang bisa membantu kalian nih untuk membantu kalian memulai meningkatkan kesadaran dan meditasi. Yang pertama itu seperti Calm dan Insight Timer. Nah, yang ketiga itu ada terhubung dengan orang lain nih teman-teman. Harvard Study of Adult Development dengan judulnya Studi Terpanjang tentang Kebahagiaan itu mengungkapkan bahwa hubungan yang kuat adalah kunci kesejahteraan mental. Nah, jadi kalian teman-teman luangkan waktu untuk menjalin hubungan yang bermakna baik dengan keluarga, teman, ataupun kelompok pendukung teman-teman. Keempat itu berolahraga secara teratur nih teman-teman. Menurut Mayo Clinic, aktivitas fisik melepaskan endorfin yang meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Entah itu berjalan kaki selama 20 menit, yoga, atau berolahraga di gym. Pokoknya bergerak lah. Yang kelima itu carilah bantuan profesional saat dibutuhkan nih teman-teman. Tetapi sangatlah efektif buku-buku seperti Maybe Your Soul to Talk to Someone oleh Lori Gottlieb,
Menormalkan ide untuk mencari bantuan jika kamu kesulitan menghubungi terapis atau konselor berlisensi, teman-teman. Nah, ingat ya teman-teman, kesehatan mental itu bukanlah proyek DIY sepanjang waktu atau kadang-kadang kamu membutuhkan bimbingan ahli untuk melakukan hal ini, teman-teman. Nah, di segmen ini teman-teman, aku tidak akan mempromosikan apapun, aku hanya ingin menyampaikan betapa pentingnya kamu untuk mengenali kapan perawatan diri sendiri itu tidak cukup nih teman-teman. Nah, jika kamu mengalami kesedihan yang terus-menerus atau kesulitan untuk berkomunikasi, kamu harus segera mencari bantuan atau menghubungi nomor yang menyediakan konselor nih teman-teman, atau men-searching website yang menyediakan sumber-sumber yang ada mental health-nya nih teman-teman. Aku bakalan cantumin di description box agar kamu mudah untuk search tentang mental health ini teman-teman. Nah, sebagai penutup, mengelola kesehatan mental adalah perjalanan seumur hidup nih teman-teman, dan tidak ada solusi yang cocok untuk semua orang. Nah, kuncinya adalah memulai dari yang kecil dan menemukan apa yang cocok untuk kita nih teman-teman. Nah teman-teman, jika kamu merasa video ini sangat bermanfaat, beri tanda jempol dan bagikan kepada seseorang yang sekiranya mungkin membutuhkannya nih teman-teman. Dan berlangganlah untuk mendapatkan lebih banyak konten seperti ini ya teman-teman. Nah, di kolom komentar beritahu aku nih, apa satu hal yang kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental kamu nih teman-teman. Oke, sekian, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini, dan ingat kamu tidak sendirian ya teman-teman. Jaga pikiran kamu dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Capek kali. Nah, ini video tambahan ya teman-teman. Nah, sebagai tambahan, aku record pakai ini, astaga. Dan aku selesai record ini tuh sekitaran jam apa nampak? Tuh, jam 1.55. Ya. Kenapa aku suka atau kenapa aku milih untuk bikin video edukasi tentang mental healthy? Kenapa? Karena menurut aku ini penting kali. Dan itu tuh sama kayak life skill education. Nah, kalau kalian teman-teman nggak tahu, aku bakalan record itu sih, kalau emang iya ya. Oke. Tes 1 2 3.